Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah video yang lagi viral ya, di mana ada seorang yang eh, sedang sholat di depan sebuah gereja. Tentunya saudara kita muslim ya, sholat di depan sebuah gereja. Kalau kita melihat sepintas dari apa yang dilakukan oleh seorang pria ini, tentunya membuat kita terheran-heran, bahkan mungkin bisa bikin ngakak saja. Kenapa? Karena biasanya kalau udah begini yang dilakukan oleh umat Kristen untuk saudara kita muslim, artinya kalau misalnya ada seorang pria yang melakukan peribadatan di depan masjid, ya bisa saja akan ditangkap, dipukul dan sebagainya. Tetapi melihat seorang pria muslim yang pakai sorban dan akhirnya sholat, tentunya membuat kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa maksudnya seorang pria ini sholat di depan sebuah gereja. Dan akhirnya Bang Permadi Arya atau Bang Abu Janda angkat bicara soal apa yang dilakukan oleh seorang pria yang sedang sholat di depan gereja. Dan kita akan mengikuti bagaimana juga komentar dari hambanya ya, saudara kita MD Waru di sini. Dan ini dia. Ramainya satu video di media sosial mengenai seseorang yang dikatakan sholat di depan gereja. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini memang langsung menarik perhatian publik, bahkan beberapa pegiat media sosial seperti Bang Permadi Arya dan juga Coki Pardede ikut mengomentari terkait dengan hal seperti ini. Dan nantinya kita akan simak sama-sama mengenai komentar dari mereka ini. Tetapi seperti biasa teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, saya tunggu dulu internetnya stabil. Nanti kita akan simak sama-sama. Dan juga pada kesempatan ini saya mau sampaikan dulu terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita di daerah. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mulai untuk membangun satu tempat, dan bagi Bapak Ibu yang juga tergerak untuk mendukung kegiatan pelayanan kita ini, silakan di nomor yang sudah tertera di layar, Bapak Ibu semuanya bisa ikut berkontribusi di situ. Dan ini saya baru pulang ke rumah Bapak Ibu setelah sekitar 2 minggu di sana. Ini hari ini saya pulang ke rumah sekitar jam 10 pagi tadi, dan karena itu teman-teman semuanya, mari kita sama-sama berdiskusi nantinya terkait dengan hal ini. Mari kita lihat dulu terkait dengan seseorang yang kemudian melakukan apa namanya ya, dia ini sholat di depan gereja. Memang sampai hari ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tadi saya coba cari informasi terkait dengan beliau ini, kenapa kok pada akhirnya pria ini melaksanakan kegiatan sholat di depan gereja. Karena teman-teman semuanya, kita lihat ya, kalau ibadah tempat peribadatan ini kan biasanya umumnya dilakukan di tempat kita masing-masing ya. Tapi entah apa yang menjadi alasannya, itu yang nantinya kita akan diskusikan bersama-sama. Dan selain daripada itu Bapak Ibu semua ya, satu hal yang kemudian disoroti oleh Bang Permadi Arya terkait dengan hal ini yang menjadi viral di media sosial. Bang Permadi Arya menyoroti terkait dengan respon dari warga gereja ataupun umat Kristiani, terutama yang memberikan komentar terhadap si pria yang melaksanakan sholat di depan gereja ini. Mari kita simak dulu Bapak Ibu ya. Ini sepertinya internetnya sudah stabil, jadi kita sama-sama bisa melihatnya seperti yang ada di layar. Bapak Ibu semuanya, saya coba bagikan dulu ya, supaya kita sama-sama bisa melihat ini teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kita ini, halo Bapak Ibu teman-teman semuanya, selamat datang. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sambil menunggu ini sedang loading. Jadi seperti yang ada di layar itu ya, jadi di sebelah kiri ini adalah warga gereja yang kebetulan yang mereka sedang di luar ketika diambil video ini. Lalu di sebelah kanan yang Bapak Ibu semua, di situ ada seseorang yang kemudian memakai apa namanya, peci ya, peci putih, lalu kemudian kalau nggak salah warna bajunya ini coklat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dia melakukan sholat di situ. Mari kita lihat dulu teman-teman ya. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, saya coba share screen-nya. Dan bagaimana nantinya pendapat ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semua terkait dengan hal seperti ini, ya itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi mari kita lihat dulu komentar dari Bang Permadi Arya yang juga memberikan atensi ataupun yang satu Coki ikut sebentar teman-teman ya, juga ikut berkomentar terkait dengan hal ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Kenapa nggak bisa di loadingnya? Oke, sebentar teman-teman, saya coba dulu ya. Ini kenapa ini nggak bisa? Oke, sudah bisa. Nah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua, ya mari kita lihat dulu ya. Ini dia. Ini dia teman-teman ya.
Jadi di dalam video ini Bapak Ibu ya ada tulisan di situ, biarin aja katanya ya, mau login masih malu-malu katanya. Nah ini Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, ini langsung Oke, ini ada komentar dari Bang Permadi Arya. Bapak Ibu, ini saya yang bacakan ya komentar dari Bang Permadi Arya atau Bu Janda. Ada kadrun sholat di pekarangan gereja, umat Kristen komentarnya cuma biarin aja, mau login ya masih malu-malu. Kalian umat Kristen itu punya selera humor. Coba kalau kebalikan langsung geger katanya penistaan. Happy Sunday guys ya. Lokasinya katanya di sini adalah Gereja HKBP Pardamaian Medan. Lalu Bapak Ibu, apa yang akan menjadi komentar dari Coki Pardede? Coki Pardede tuliskan begini ya, ini komentarnya sudah di like 902 orang ya. Positive thinkingnya mungkin ya mungkin kalau beliau ini salah satu dari 40 warga yang tanda tangan setuju pembangunan gereja sehingga gerejanya bisa berdiri. Lagi sidak gereja sekalian sholat di sana mungkin, caks katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya, ini adalah komentar dari Coki Pardede terkait dengan ini. Tapi begini teman-teman ya, ini ada masuk akal juga sebenarnya ya kalau kita lihat komentar dari Bang Permadi Arya ini yang mengatakan bahwa ya orang Kristen ini kalian punya selera humor yang ya, biarin mungkin Lokin masih malu-malu. Tapi Bapak Ibu semuanya yang menjadi perhatian sebenarnya adalah ya ini kan masuk dalam kategori halaman gereja ya, masuk dalam kategori pekarangan gereja. Ya, memang beberapa komentar netizen pun juga bertanya-tanya bagaimana pria ini bisa masuk ke situ. Apakah ya pria yang ada di dalam video yang sedang kita simak sama-sama ini apa namanya sebelumnya ketika dia masuk ke situ memang dibiarkan begitu saja ataukah bagaimana? Tapi Bapak Ibu semua sebenarnya saya sedang mencari apakah lokasi gereja ini itu adakah pagar di depan ya ada pagarnya ataukah memang terbuka begitu saja dari jalan utama lalu kemudian langsung masuk ke gereja sehingga kemudian setiap orang ya bisa dengan leluasa untuk menuju ke gereja ini ya. Ini memang yang belum diketahui apakah gereja ini punya pagar atau bagaimana, tapi yang pasti pria yang ada dalam video yang kita simak sama-sama ini ya dia itu Bapak Ibu semuanya seperti yang dikomentari oleh Bang Permadi Arya tadi pun ya dikatakan di situ dia itu katanya sedang sholat ya. Ini ya ada kadun sholat katanya. Nah ini saya bacakan Bapak Ibu komentar dari Bang Permadi Arya ya terkait dengan respon beliau terkait dengan hal itu. Ya, nah Bapak Ibu semuanya tidak hanya itu ya. Ini ada Nur Ari ya. Oke, mari kita lihat dulu komentar teman-teman ya. Bikin pencitraan, ntar kalau orang Kristen beribadah di rumahnya sendiri juga direcokin, dicegongin katanya, dipasang san, ya dipasang-pasang son katanya ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian ada komentar dari ya sholat di depan gereja tapi menghadap ke arah. Oke, ini dia teman-teman ya. Lalu di sini juga ada di halaman gereja biarkan saja daripada di tengah jalan raya. Nah, ya ini dia teman-teman. Memang saya sih melihatnya seperti ini ya. Saya melihatnya ya memang kalau pada akhirnya dia sholat di situ ya bagi saya sih gereja pun di situ saya merasa juga tidak dirugikan ya. Cuman memang apa namanya Bapak Ibu ya. Hal ini langsung menarik perhatian publik itu karena selama ini kan gereja ini ya di beberapa tempat itu sulit sekali ketika berdiri, sulit sekali ketika dibangun, ya sulit sekali ketika apa namanya Bapak Ibu ya saudara sekalian ya untuk mendapatkan akses perizinan dan segala macamnya. Ya, tapi kemudian ada orang yang kalau dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilakukannya jelas adalah bukan seorang Kristen ya, bukan seorang Kristen dia bisa kemudian dengan leluasa tanpa diganggu, tanpa kemudian dilarang ataupun tanpa kemudian direcokin dia bisa melakukan kegiatan peribadatannya sekalipun itu di depan ataupun di halaman gereja ya. Nah ini memang Bapak Ibu semuanya yang menjadi menarik perhatian karena selama ini bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mungkin ada yang mengetahui ya mengenai saudara kita Kristen ini yang ada di apa namanya ini dia Bapak Ibu ya ini juga masih ramai ini sampai hari ini sebelum tahu ini apakah sudah ada solusinya ya apakah kemudian rekomendasi yang diharapkan dari wali kota itu kemudian sudah keluar atau bagaimana belum tahu Bapak Ibu ya ya seperti yang ada di layar di sini ya. Ini dia Bapak Ibu mana waktu itu ya minggu depan karena itu tempat ibadah mereka di mall ditolak warga butuh surat rekom dari Pak Wali ya. Ini juga
kita sampai hari ini belum tahu nih Bapak Ibu ya, apakah ini sudah ada solusinya atau bagaimana ya. Jadi di tengah-tengah ada orang yang bisa dengan santai, yang bisa dengan leluasa melaksanakan kegiatan pribadinya Bapak Ibu ya, yang pada sebentar ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah kita melihat ada orang-orang yang kemudian bisa dengan leluasa, bisa dengan santainya melaksanakan kegiatan peribadatannya, bahkan sekalipun itu kemudian di depan, di halaman tempat peribadatan orang lain, dan masih bisa dianggap ya dalam tanda kutip masih bebas melakukannya. Ya. Tapi hari ini yang kita lihat nih ada gereja yang masih kesulitan. Ya, kemarin kita merayakan memperingati hari lahirnya Pancasila. Bapak Ibu semua, kita ini bangsa, kita ini negara yang meyakini bahwa Pancasila adalah falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Pancasila harga mati. Semua kita sepakat mengenai itu. Tetapi mengenai pelaksanaan ataupun pengamalan dari sila-silanya ini, terutama sila yang kelima, sampai hari ini masih menjadi pergumulan sebagian umat beragama di bangsa kita di Indonesia, terutama pada sesi ini yang mau saya soroti adalah mengenai sulitnya pendirian tempat peribadatan, sulitnya pendirian gereja dan segala macamnya. Ya, padahal kita mengaku kita adalah negara Pancasila, kita adalah NKRI, ya. Tapi inilah situasi kita hari ini. Sedangkan ada orang-orang di luar sana bahkan ketika melaksanakan kegiatan peribadatan, termasuk di dalam video yang sudah kita lihat tadi sama-sama, ya, orang itu masih bisa melakukannya sekalipun itu bukan di tempat peribadatan, ya, sekalipun itu di halaman di depan gereja. Ya, tapi mereka masih bisa Bapak Ibu melakukannya. Nah, inilah situasi ataupun kondisi yang kita hadapi hari ini. Jadi kadang-kadang memang, aduh teman-temannya, pedih juga sih ya, pedih juga melihat kondisi, melihat situasi yang seperti ini ya. Kita akhirnya Bapak Ibu ya, kita akhirnya jadi apa ya, saya kadang-kadang kalau bicara mengenai ya kita negara Pancasila betul, tapi implementasi realisasi dari pengakuan kita sebagai bangsa yang besar, sebagai negara yang luar biasa, ya bahwa Pancasila adalah milik kita bersama, bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, tapi ternyata Bapak Ibu semua, saudara sekalian, masih ada tempat-tempat peribadatan yang masih sulit ya, yang masih mengalami pergumulan dalam hal perizinan ya, dan beberapa hal-hal lain terkait dengan itu semua. Jadi ya pada akhirnya memang apa yang bisa kita lakukan ya selain memang kita berdoa Bapak Ibu semua, ya saudara sekalian, ya kita harapkan saja semoga di waktu-waktu mendatang ya, semoga di masa depan ya kebebasan beragama di Indonesia ini benar-benar terejawantahkan, benar-benar terrealisasi, tidak hanya semata-mata pada ungkapan bahwa kita negara Pancasila, ya bahwa kita NKRI, tapi masih ada anak-anak bangsa yang masih kesulitan dalam hal peribadatan. Ya. Kita semua ini kan sama-sama katanya warga negara Indonesia. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Presiden Jokowi berpidato, beliau masih bisa berbicara, dan leluasa berbicara terkait dengan konstitusi menjamin kebebasan beragama. Tapi apakah kemudian di bawahnya itu begitu semua? Ya, sampai hari ini kita masih lihat kok ada tempat-tempat peribadatan yang masih mengalami kesulitan. Karena itu semoga saja di masa depan ya hal-hal seperti ini tidak lagi terulang, kita bisa hidup berdampingan harmonis antara satu dengan yang lain. Dan terima kasih Bapak Ibu semua sekali lagi yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati, dan mari terus juga sama-sama membantu memastikan pertumbuhan gereja di daerah-daerah. Terima kasih Bapak Ibu kalau ikut berkontribusi, ada di layar seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, ataupun di bawah di tulisan yang bergerak itu bisa Bapak Ibu bisa ikut menyalurkan bantuannya ya, karena kegiatan pelayanan ini puji Tuhan sudah berjalan Bapak Ibu semuanya ya. Kita juga lagi siapkan semua beberapa tempat ini, kita doakan saja semoga pada akhirnya ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini ada satu komentar teman kita ini di live chat. Oke teman-teman, ini ya, jadi sekian dulu Bapak Ibu untuk sesi ini. Nanti kita akan coba buka di sesi berikutnya. Ini sayang ada gangguan sinyal lagi nih ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa ya, mari terus doakan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga memastikan pertumbuhan gereja di daerah-daerah. Terima kasih. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Tentunya apa yang tadi kita sudah dengarkan dari penjelasan, dari uraian yang disampaikan oleh teman kita, M. Dewaruwu, membuat kita mengerti ya. Dan tentunya ini jadi pembelajaran buat kita semua
Dan saya juga mengajak kita, kiranya kita tetap senantiasa berdoa untuk Bang Permadi Arya yang senantiasa memberikan sumbangsih sarannya untuk yang namanya toleransi beragama di Indonesia yang kita cinta ini. Sekian saja untuk video saya kali ini, dan akhir kata saya ucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. NKRI harga mati.